Halo semuanya, saya di sini Vincent, SI 18, mahasiswa kelas Oracle Administrator SI FTI UKSW. Sekarang saya ingin mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul ojek online, transportasi online lah. Kita di sini ada tiga orang satu kelompok. Ada saya, Vincent, ada DR, teman saya, dan juga ada Indra. Tapi untuk kesempatan kali ini kita responsif secara terpisah. Jadi ini saya mewakili diri saya sendiri. Oke, daripada saya mempresentasikan tugas laporan ini seperti banyaknya, tentu saja tidak menarik. Biarkan saya untuk menggunakan PPT. Untuk slides kan bisa lebih menarik untuk presentasi. Mari presentasi. Oke, transportasi online. Kita masuk langsung ke latar belakangnya. Latar belakang transportasi online adalah transformasi ojek online itu adalah merupakan sebuah transformasi dari ojek konvensional yang ada di lapangan sana dan juga dengan Gojek yang ada di lapangan. Gojek yang ada di lapangan dan menjadi satu platform yang bisa memudahkan pengambilan transportasi tersebut. Tentunya akan mempermudah masyarakat dengan transportasi online tersebut. Latar belakangnya seperti itu. Itulah kenapa ada transportasi online, untuk memudahkan masyarakat agar bisa berpergian kemana-mana tanpa harus bingung mencari ojek kesana kesini. Hanya dengan memesan dengan aplikasi, semuanya beres. Lalu ada dibalik praktisnya fitur Gojek. Sekarang kita tahu, kita sudah menikmati berbagai macam fitur yang disediakan Gojek. Tapi kita tidak tahu bagaimana proses basis data di dalamnya, bagaimana pengelolaan database di dalamnya, bagaimana IRD-nya, bagaimana user yang didapatkannya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kita ambil proses bisnis yang lebih ke GoRide. Karena GoRide adalah proses utama yang mempelopori adanya Gojek. Seperti itu. Next. Rumusan masalah. Kita di kelompok kita, semua pekerjaan ini dikelola dengan sama-sama. Jadi kita menggunakan Google Meet atau menggunakan pertemuan secara online untuk memikirkan bagaimana topik-topik yang akan kita bahas nantinya. Dan juga mari kita lanjutkan ke pembahasan. Rumusan masalah kita itu sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan. Bagaimana permodelan basis data dalam transportasi online yang menyangkut IRD dan sebagainya. Implementasi basis data yang digunakan sebagai transportasi online, yaitu dengan DDL-nya seperti apa, dan juga pemrosesannya nanti seperti apa. User apa saja yang ada di transportasi online? Tentunya ada berbagai macam user. Misalkan ada user admin, user driver, dan user customer. Itu ada beberapa user yang akan ada di Oracle database kita. Nah, role apa saja yang kita dimiliki oleh user tersebut, privilege apa saja yang dimiliki oleh user tersebut, dan juga trigger apa saja yang terdapat dalam database kita. Nanti akan dijelaskan bagaimana trigger itu apa dan sebagainya. Bagaimana proses flashbacknya? Apa itu flashback? Gunanya untuk apa sih? Nanti kita akan jelaskan di presentasi kali ini. Dan juga bagaimana untuk proses backup dan recovery-nya. Apa itu backup recovery dan bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya, akan dijelaskan nantinya. Oke. Kita masuk ke tujuan. Tujuan kita di sini yaitu adalah menyelesaikan dengan rumusan masalah tadi. Berkaitan dengan rumusan masalah, kita harus bisa mengetahui permodelan basis data yang digunakan dalam transportasi online, khususnya dalam GoRide, Gojek. Untuk mengetahui implementasi basis data yang digunakan dari transportasi online itu sendiri. Untuk mengetahui user apa saja, untuk mengetahui role apa saja, privilege, trigger, dan proses flashback backup-nya nantinya. Itu nanti akan dibahas di sini. Dan juga ada di laporan saya juga. Next. Manfaat. Manfaat secara akademis. Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperluas
menjadi referensi dalam bidang basis data, khususnya tentang permodelan basis data mengenai transportasi online atau ojek online. Tugas akhir ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi, khususnya bagi para mahasiswa yang mendapatkan tugas akhir serupa dengan seperti ini, sehingga bisa menjadi patokan nantinya. Dan juga ada manfaat praktisnya. Manfaat praktis di sini adalah penelitian ini menggambarkan bagaimana proses permodelan basis data, implementasi basis data, dan sebagainya pada transportasi online. Serta penelitian ini dapat memberikan wawasan, manfaat pengetahuan, dan pemahaman tentang permodelan basis data, implementasi basis data, dan masih banyak lagi yang akan kita bahas nanti. Oke, lanjut ke proses bisnis. Go right. Sebelum semuanya, customer harus masuk ke aplikasi Gojek dulu. Karena Gojek based on application. Kalian harus memiliki aplikasinya. Customer login dengan menggunakan pendaftaran melalui nomor telepon dan menerima kode one time password atau OTP yang telah diverifikasi oleh sistem dan dikirimkan langsung oleh sistem, biasanya melalui SMS. Jika verifikasi berhasil, maka pengguna akan masuk ke beranda Gojek. Jika gagal, maka customer harus login kembali dan juga masukkan nomor handphone yang benar untuk mendapatkan kode OTP kembali dan dimasukkan kembali ke aplikasi Gojek. Setelah itu, ada jika customer sudah berhasil, maka siap. Astaga. Oke. Jika berhasil, maka customer sudah bisa sign up dengan nomor telepon dengan kode OTP yang nantinya. Perasaan Gojek nggak pakai password. Oke. Jika sudah berhasil login, maka akan langsung masuk ke beranda Gojek. Customer bisa langsung memilih Go Ride, mode transportasi online yang sedang diterapkan di proses ini. Customer menginput informasi berupa titik jemput dan titik antar. Customer, misalkan saya baru pergi, kebetulan saya dari daerah Surakarta, saya mau pergi dari daerah Surakarta Selatan menuju ke Surakarta Utara, harus menginputkannya di aplikasi tersebut. Selanjutnya, sistem akan mencarikan driver secara acak. Karena memang ada beberapa driver yang tidak bisa dipastikan tempat dan waktunya, maka sistem memilihkannya secara acak berdasarkan driver terdekat. Data pemesanan akan diterima driver, dan driver akan mengonfirmasi sistem untuk mengambil order. Jadi, pesanan Anda akan masuk ke dalam aplikasi yang dimiliki oleh driver dan menunggu ada driver yang mengambil order tersebut. Next, customer akan mendapatkan informasi tentang driver berupa plat nomor, nama drivernya siapa, fotonya seperti apa, dan untuk menuju ke titik antar. Customer akan dijemput oleh driver di titik penjemputan dan biasanya akan dikabari oleh driver jika driver sudah sampai. Misalkan, Mas, sesuai aplikasi ya, saya sudah sampai di tempatnya. Seperti itu, dan Anda tinggal mencocokkan plat nomor yang ada di aplikasi dan dengan yang ada di kenyataan. Anda bisa langsung berangkat ke tempat tujuan Anda. Oke. Customer sampai. Customer dapat melakukan pembayaran. Pembayaran dapat melalui dua tipe, GoPay ataupun tunai. Driver akan menerima pembayaran. Customer akan memberikan rating untuk driver. Akan ada rating 1 bintang sampai 5 bintang. Anda bisa memberikan rating sesuai dengan pelayanan yang Anda dapatkan. Dan driver menerima rating dari customer. Itu selesai. Seperti itu untuk proses bisnis Go Right. Next, ini adalah ERD logicalnya. Ada 7 entitas di sini: kendaraan, driver memiliki reward dan point. Payment dimiliki dari order, rating, dan customer.
Tabel ini memiliki berbagai atribut yang berbeda. Ada panggal pagarnya ini adalah primary key-nya. Seperti itu. Adalah keterangan ini. Driver memiliki kendaraan. Karena tabel kendaraan ini akan langsung diimport ke driver. Reward point adalah milik driver juga. Payment, rating itu memiliki tabel order dan juga customer akan ada di tabel order juga. Next, ERD engineering. Ini yang sudah di engineering, yaitu ERD yang sudah selesai diimplementasikan istilahnya. Tetap ada 7 entitas, tapi dengan berbeda. Yang membedakannya adalah di sini ada P. P ini adalah primary key dan di sini ada F. F adalah foreign key. Primary key adalah satu kode yang membedakan dari tabel satu dengan tabel yang lainnya. Biasanya akan ada di kode kendaraan, ID order, ID jemput, dan lain sebagainya. Kalau foreign key adalah data yang ditarik dari tabel lainnya. Kan ada foreign key, ID customer. Isi dari tabel ID customer akan ditarik menggunakan foreign key tersebut. Jadi seperti tanda pengenal pada tabel yang akan diinputkan di tabel lainnya. Seperti itu. Next sebelumnya ini ada varchar 100, varchar 10, varchar 210. Date ini apa sih? Itu adalah tipenya, tipe datanya, tipe data varchar, karakter. 10 ini adalah scale-nya. Jadi ada 10 karakter di ID payment. Ada 100 karakter maksimal di jenis payment. Seperti itu. Next. Relasi tabel. Tabel customer mempunyai relasi one to many dengan tabel order. Mari kita lihat. Customer one to many dengan tabel order. Karena apa? Satu customer dapat memiliki banyak order. Dapat memesan lebih dari satu kali. Next. Tabel order mempunyai relasi many to one dengan tabel payment, serta mempunyai relasi dengan tabel rating dan tabel driver sebagai one to one. Karena one to many, dua payment dimiliki dalam satu order. Order bisa memilih antara tunai dan GoPay. Rating, one to one, karena satu order hanya memiliki satu rating. Dan juga satu order hanya memiliki satu driver. Seperti itu. Tidak mungkin juga kan satu order dua driver. Next. Tabel driver memiliki relasi one to one dengan tabel kendaraan, serta one to many dengan tabel reward. Sedangkan tabel reward mempunyai relasi one to one dengan tabel point. Mari kita cek. Tabel driver dengan one to one dengan tabel kendaraan. Iya, karena satu driver hanya bisa mengendarai satu kendaraan. Tidak lucu juga, satu driver mengendarai dua kendaraan. Atau dua kendaraan dikendarai dengan dua driver. Itu tidak bisa, harus satu to satu. Satu driver memiliki satu kendaraan. Satu driver bisa memiliki banyak reward. Itulah kenapa ada beberapa driver yang mengejar reward. Tapi reward ini memiliki batasan. Satu hari, jika data yang kami peroleh satu hari, driver hanya dapat bisa mengumpulkan 30 poin reward. Selanjutnya hanya bisa diperoleh di esok hari. Satu reward memiliki satu poin. Nah, poin ini bisa ditukar dengan reward 1:1. Satu poin ditukar satu reward. Satu poin lagi ditukar satu poin lagi. Seperti itu. Jadi nggak bisa satu poin ditukar banyak reward. Itu tidak bisa. Itulah kenapa one to one. Next. Setelah relasi tabel, kita langsung lanjut ke DDL. DDL itu apa sih? DDL itu adalah query yang terbuat secara otomatis ketika kita sudah mengimplementasikan ERD kita. Jadi kita akan langsung mendapat query seperti ini, langsung dapat kita run di SQL Developer untuk membuat tabelnya di user yang lain. Seperti itu. Next. Ini adalah ERD kita, DDL kita maksudnya, maaf salah. DDL kita yang sudah terbentuk. Next. Nah,
Sekarang ke moving data. Moving data itu untuk apa sih? Moving data itu adalah untuk memasukkan berbagai macam data, yang beragam data yang sangat-sangat banyak ke dalam tabel yang telah kita buat. Tabel yang berdasarkan atribut yang berisikan tabel yang berdasarkan entitas yang berisi atribut yang telah kita buat. Kita akan masukkan datanya dengan cara moving data. Moving data di sini harus menggunakan file yang sudah terimport dari Excel dan juga sudah dipisah-pisah menurut datanya. Misalkan ini adalah tabel dari order. Order memiliki ID order, titik jemput, titik antar, dan sebagainya. Next. Oke, ini adalah contoh moving data yang sudah selesai. Moving data tutorialnya bisa dilihat di lampiran. Seperti itu. Ini adalah bukti kalau kita sudah sukses untuk mengimport tabel order. Next. Lalu kita cek. Oke. Tabel order kita cek di dalam SQL Developer. Datanya sudah masuk. Ini adalah bukti dari kita sudah selesai memasukkan datanya dan data sudah masuk ke dalam tabel. User. Kita di sini memiliki 3 user. User apa saja? Ada user admin, Gojek admin, user customer, ada Gojek customer, dan juga user Gojek driver sebagai driver tentunya. User itu digunakan untuk mengakses database. Satu akun user memiliki password yang beda-beda. Kalian bisa men-setting itu di dalam database kalian. Seperti itu untuk penjelasan user. Role ini merupakan keyboardnya jatuh dong. Oke. Role merupakan sebuah kumpulan name set dari privilege yang digunakan untuk user. Bagaimana dia memiliki hak-hak atau dia memiliki hak akses untuk berbagai macam yang dia bisa lakukan dengan database kita. Itu ada role itu adalah sekumpulan dari privilege. Seperti itu. Kita memiliki 3 role, yaitu role Gojek Administrator atau Gojek yang admin ya. Gojek Mitra adalah role untuk Gojek Driver dan juga role Gojek pelanggan untuk Gojek customer-nya. Privilege Gojek admin. Gojek admin di sini adalah berguna untuk memiliki semua privilege, semua akses dia miliki karena dia adalah admin yang bertugas untuk memelihara database tersebut. Ini ada privilege-nya. Next. Gojek driver. Gojek driver hanya memiliki objek privilege. Karena driver tidak dapat mengoperasikan database-nya hanya untuk objek spesifik saja, seperti delete, update, dan select insert pada 4 tabel, yaitu tabel kendaraan, tabel driver, tabel rating, dan juga point, dan juga order. Tetapi pada tabel rating, point, dan order hanya dapat select atau menampilkan data saja. Next ke privilege Gojek customer. Gojek customer hanya bisa apa? Gojek customer hanya bisa select dan select, hanya select. Insert. Privilege Gojek customer. Dia hanya bisa seperti delete, update, select, insert hanya di 3 tabel, yaitu tabel customer, payment, rating, dan order. Dia bisa melakukan itu dan itu hak akses dari customer. Next, trigger. Trigger di sini adalah sebuah
kode prosedural yang berhubungan dengan tabel view skema atau database yang dijalankan. Untuk menanggapi jika terjadi suatu perubahan pada tampilan dalam database. Trigger di sini adalah seperti otomasi. Bagaimana sistem dapat bekerja secara otomatis dengan menggunakan trigger di sini. Kita memiliki 4 trigger. Trigger pertama adalah trigger larangan untuk menghapus data dari driver. Data driver di tabel driver. Jika admin mencoba menghapus, maka akan muncul notifikasi error dari Oracle. Karena admin tidak berhak untuk menghapus driver, jadi trigger ini berguna untuk melarang admin untuk menghapus data driver. Karena jika data driver terhapus, driver tersebut akan keluar dari database kami dan dia kehilangan pekerjaannya. Next, kedua adalah trigger pembuatan history dari customer yang datanya di-delete. Ketika customer tersebut menghapus data ketika admin menghapus data customer, otomatis trigger kedua ini akan akan menyimpan data dari customer menuju ke tabel history. Seperti itu. Untuk trigger ketiga, trigger untuk menghitung jumlah kendaraan yang telah masuk ke dalam database Gojek. Trigger ini akan bekerja ketika admin input kendaraan di database atau input data kendaraan di database. Satu input akan berlaku dengan jumlah kendaraan. Jadi akan bertambah secara otomatis nominalnya mengikuti pertambahan data di tabel kendaraan. Next, trigger untuk sistem. Di setiap user yang masuk ke dalam database akan datanya masuk ke tabel history login. Jadi, untuk setiap user yang login ke dalam database akan langsung dicatat oleh trigger ini. Kapan dia masuknya seperti apa, ID passwordnya siapa, dan identitasnya siapa. Seperti itu penjelasan untuk trigger. Nah, di sini kita langsung ada 4 trigger dan semua statusnya sudah valid. Kita masuk ke flashback. Guna flashback itu untuk apa? Flashback itu adalah untuk mengembalikan data kalian agar bisa kembali seperti semula sebelum terjadinya kesalahan atau terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Ini adalah satu contoh, flashback insert. Insert ini adalah bagaimana kita mengembalikan data setelah kita salah menginputkan data. Ini kita menggunakan flashback restore point. Create restore point flashback insert. Restore point created. Terus habis itu langsung data di sini adalah NFN BB Kawasaki Suzuki. Setelah itu kita input data sebanyak ini dan ini ternyata salah. Bagaimana kita mengembalikannya? Otomatis kita ketikkan flashback table ke TB kendaraan to restore point yang telah kita buat tadi, yaitu flashback insert. Terus kita enter dan tabel menjadi seperti semula dengan 2 data. Begitu. Contoh lain, ada flashback update. Kita sudah melakukan update TB customer, set nama customer Raffi Ahmad, where ID customer 110. Logikanya akan ada data yang bernama Raffi Ahmad di nomor kode 110. Next. Ternyata setelah kita flashback update-nya, ternyata tidak ada data Raffi Ahmad. Adanya Guntur Galang Ajik Azura. Tidak ada Raffi Ahmad. Ini adalah tampilan ketika setelah kita sudah flashback tabelnya. Jadi seperti itu. Contoh lainnya, ada flashback delete. Flashback ini adalah akan mengembalikan data yang telah kalian tidak sengaja hapus untuk menjadi seperti semula. Kita sudah bikin create restore point data last. Ini bisa kalian request sesuai dengan kalian mau. Terus kita hapus delete customer where ID 1000020. Ini sudah kita hapus.
enable row movement. Kenapa kita harus enable row dulu? Ini tipu teman-teman, jangan diulangin ya, jangan diikutin maksudnya. Nah, terus kita langsung alter table customer enable row movement. Harus di alter dulu, baru kita bisa tab flashback. Flashback table customer to restore point data last. Kita sudah hapus, kita bisa flashback lagi di data tersebut agar data balik. Next, kita ke backup data. Buat apa sih backup data tersebut? Backup data itu adalah untuk bagaimana mencadangkan database yang telah kita buat sebelumnya. Kita cadangkan dalam satu file. File tersebut akan disimpan di database Oracle kalian, di data terpisah. Ini adalah contoh screenshot dari backup yang telah kita lakukan dan sukses. Finish backup 1 Agustus. Kita sudah selesai membackupnya. Dan untuk tutorial lengkapnya akan ada di lampiran. Next, recovery data. Recovery adalah cara untuk kalian bisa mengembalikan datanya ketika kalian membackupnya terdahulu. Jadi dulu kalian membackupnya, setelah itu kalian mau mengembalikan data seperti yang kalian backup, tinggal kalian recovery tersebut. Di sini ada bukti kita sudah melakukan recovery secara baik. Nah, recovery sudah berjalan dan selesai. Lanjutnya, oke, kita masuk ke saran. Saran dari kelompok kami, semakin berkembangnya zaman, kebutuhan semakin meningkat, tentunya jumlah entitas dan proses bisnis yang terjadi akan jadi lebih kompleks. Itu pasti. Menambahkan entitas baru yang mendukung layanan Gojek Online seperti pengiriman makanan yang biasanya disebut GoFood, pembayaran tagihan yang bisa disebut GoBills, dan bla bla bla. Kita di sini hanya membahas GoRide. Tentunya akan ada banyak sekali tipe proses bisnis yang ada di luar sana. Kita akan selalu menyarankan kalian untuk dapat mengembangkan hal ini. Saran kami adalah bagaimana membuat seperti GoFood, GoBills, proses bisnisnya seperti apa dengan entitas yang bagaimana. Itu akan sangat bisa untuk dikembangkan terlebih lagi. Fitur baru yang dapat ditambahkan seperti poin untuk pelanggan, sistem pengembalian uang pelanggan jika barang diterima buruk. FYI, ketika kalian memberi rating buruk kepada driver, uang Anda akan kembali 70% ke Anda. Seperti itu. Tapi harus ada alasan yang jelas, karena akan ada driver di luar sana yang kena suspend juga. Mari kita lanjut. Kesimpulan. Kesimpulan dari laporan kita pada saat ini adalah relasi yang ditampilkan kepada ARD menampilkan 7 tabel yang saling berrelasi satu dengan yang lain ditandai dengan foreign key dan primary key-nya yang tersambung dengan satu dengan yang lainnya. Pada saat ERD sukses di engineering alias diimplementasikan, maka kita dapat secara langsung membuat query DDL-nya secara otomatis sebagai wadah dari database yang kita miliki. Tabelnya istilah. Pada studi kasus kita, Gojek memiliki 3 user. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, user adalah apa, role adalah apa. Next. Privilege adalah hak akses yang dimiliki oleh setiap user seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kesimpulan ini hanyalah sesuatu yang lebih singkat daripada semua yang sudah saya jelaskan tadi. Trigger merupakan kode yang berhubungan dengan tabel, view skema, database. Ini sudah saya jelaskan tadi juga. Kalian bisa baca. Next. Oke, flashback studi kasus kali ini menggunakan fenomena flashback insert, kembalikan data seperti semula karena kesalahan input, skenario flashback. Kesimpulan juga sudah saya jelaskan tadi. Semuanya terima kasih karena telah mendengarkan presentasi saya yang sedikit panjang ini. Terima kasih juga kakak-kakak asdos, ibu dosen yang sudah membimbing kita dalam satu semester ini, walaupun semester ini terasa berbeda daripada semester-semester sebelumnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam satu semester ini. Mari kita lanjut ke video demo sebelah. Dadah.